Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memutalaah kitab Akhlaqul Banin, di mana kita semua sudah mengetahui bahwasannya kitab ini akan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Alangkah baiknya sebelum kita memutalaah kitab ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajma'in. Khususan Syekh Umar bin Ahmad Barwaja wa khususan ila ruh Habib Utsman bin Husain al-Ainrus sayyidulillah lahumul fatihah. Thumma ila ruhi Habib Utsman bin Husain al-Aidrus syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pasal 30, Adabut tilmid ma'a ustadhihi. Adab murid terhadap gurunya. Ayyuhat tilmidul adib, wahai murid yang beradab, inna ustadzaka yata'abu katsiran fi tarbiyatika. Sesungguhnya gurumu memiliki banyak keikhlasan untukmu dalam mendidikmu. Yuhadzibu akhlaquka, baik mendidikmu dalam akhlak, wa yu'allimukal ilma alladzi yanfa'uka, dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat untukmu. Wa yansuhuka binasaiha mufidah, dan memberikan nasihat-nasihat yang baik atau bermanfaat untukmu. Wa kullu dzalika li'annahu yuhibbuka katsiran, dan semua itu bermula karena guru itu sangat mencintaimu. Kama yuhibbuka abuka wa ummuka, sebagaimana ibumu dan bapakmu mencintaimu. Wa yarju an takuna fi mustaqbalika rajulan 'aliman muhadzaban, dan berharap pada masa depanmu agar kelak kamu menjadi seseorang yang berilmu dan beradab. Nah, dalam poin pertama ini menjelaskan bahwasannya guru memiliki keikhlasan yang sangat banyak. Ikhlas dalam mendidik akhlak kita, ikhlas dalam mengajarkan ilmu kepada kita, dan selalu ikhlas dalam memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk kita. Mengapa sih guru memiliki banyak keikhlasan untuk kita? Karena guru memiliki rasa cinta yang besar untuk kita. Nah, sahabat Assalam kan sekarang lagi ada di rumah nih. Orang tua yang melahirkan kalian mendidik kalian di rumah. Sedangkan jika kalian sudah kembali ke pesantren atau sekolah, maka guru-guru kalian di pesantren dan di sekolah lah yang akan menjadi orang tua kalian di sekolah dan di pesantren. Harapan guru kepada muridnya tidak banyak. Hanya ada 2 harapan untuk muridnya. Berharap kelak agar muridnya sukses dalam beradab dan sukses dalam berilmu. Ada peribahasa yang mengatakan bahwasannya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mengapa sih guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Karena guru berjuang untuk mencerdaskan generasi para bangsa, namun tanpa adanya perperangan dan pertumpahan darah, bahkan dilapisi dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus kepada muridnya.
Dalam sejarah dituliskan dalam sejarah yang masyhur bahwasannya sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dikenal sebagai seseorang yang sangat memuliakan gurunya. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, "Aku menjadi hamba bagi orang yang mengajariku satu huruf ilmu. Terserah orang yang mengajariku, beliau mau menjualku, memerdekakanku, atau tetap menjadikanku sebagai hamba sahayanya." Masya Allah, sebegitunya sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengabdikan hidupnya untuk gurunya. Maka dari itu, kita semua harus menghormati guru kita. Dengan cara bagaimana? Mengaturkan adab-adab yang baik kepada guru kita. Adab-adab yang baik kepada guru kita akan dibahas di dalam poin selanjutnya. Fahtarim ustadzaka kama tahtarimu walidaika. Maka hormatilah guru-gurumu sebagaimana kau menghormati kedua orang tuamu. Bi'ang tajlis amamahu biadab, dengan kau duduk di hadapannya dengan penuh adab. Wa tatakallama ma'ahu biadab, dan jika kamu berbicara dengan gurumu, maka berbicaralah dengan penuh adab. Wa idza takallama fala taqta' kalamahu, dan apabila gurumu berbicara, maka janganlah kau potong ucapannya. Walakin intadhir ila ayyafrugha min walakin intadhir ila ayyafrugha min, dan tunggulah gurumu hingga selesai berbicara. Wastamir ila ma yulqihi minad durus, dan dengarkan olehmu pelajaran apa yang disampaikan oleh gurumu. Wa idza lam tafham syai'an min durusika, dan jika kamu tidak memahami akan sesuatu dari perkataanmu, fas'alhu bilutfin wahtiramin, maka tanyakanlah olehmu dengan lembut dan penuh hormat. Bi an tarfa'a usbu'aka awalan hatta ya'dhana laka fis su'al, dengan mengangkat tanganmu terlebih dahulu sehingga gurumu memberi izin dalam bertanya untukmu. Wa idza sa'alaka an syai'in, dan jika gurumu bertanya kepadamu, fakum wa ajib ala su'alihi bijawabin hasanin, maka berdirilah dan jawablah dengan jawaban yang bagus. Wala yajuzu an tujiba idza sa'ala ghairak, dan tidak boleh kau menjawab pertanyaan akan selainmu. Fahadha laisa minal adab, karena perbuatan ini bukanlah sebagian dari adab. Nah, dalam poin kedua menjelaskan cara-cara kita untuk mengaturkan adab-adab kita terhadap guru kita. Contohnya seperti saat kita duduk. Saat kita duduk, kita tidak boleh menyender di kursi ataupun di benda apapun. Dan tidak boleh menduduki tempat guru. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jamaah, bahwasannya seorang penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang, tawadu, mata tertuju terhadap guru, tidak membentangkan kaki, dan tidak bersandar, tidak pula bersandar dengan tangannya, tidak tertawa keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi, dan juga tidak membelakangi gurunya. Nah, begitulah cara kita duduk di suatu majelis atau saat kita duduk di hadapan guru. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk mengaturkan saat kita berbicara kepada guru?
Berbicara dengan seseorang yang telah mengajarkan kebaikan haruslah lebih baik dibandingkan berbicara kepada orang lain. Muridnya Rasulullah SAW, yakni para sahabat Nabi, tidak pernah kita dapati mereka beradab buruk kepada gurunya tersebut. Mereka tidak pernah memotong ucapannya atau mengeraskan suara di hadapannya. Bahkan, kalian tahu sahabat Umar bin Khattab, beliau terkenal dengan watak yang sangat keras. Namun, beliau tidak pernah mengeraskan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan, banyak yang mengatakan dalam beberapa riwayatnya bahwa Rasulullah SAW hingga kesulitan mendengar suara Umar jika sedang berbicara kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, cara mengaturkan adab saat bertanya kepada guru yang sedang mengajarkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladzikr wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladzikr in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Quran surah An-Nahl. Quran surah An-Nahl ayat 43. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, pesan Allah yang ada di dalam ayat ini adalah bertanyalah kepada para ulama, maka dengan bertanya akan terobati kebodohan, hilang kerancuan, serta mendapatkan keilmuan. Tidak diragukan bahwa bertanya juga memiliki adab di dalam Islam. Di dalam Islam mengajarkan bahwa pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat, padat, dan tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya oleh sang murid. Nah, sekarang poin selanjutnya adalah cara mengaturkan adab saat mendengarkan guru menjelaskan sebuah ilmu. Bagaimana sih rasanya jika kita berbicara dengan seseorang tapi tidak didengarkan? Sungguh akan jengkel hati ini. Maka bagaimana perasaan seorang guru jika melihat murid yang sekaligus lawan bicaranya itu tidak mendengarkan? Sungguh merugilah para murid yang membuat hati gurunya jengkel. Diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya Al-Laitsi, tak akan beranjak dari tempat duduknya saat para kawannya keluar melihat rombongan gajah yang lewat di tengah pelajaran. Yahya mengetahui tujuan duduk di sebuah majelis itu untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh gurunya, bukan yang lain. Apa yang akan dikatakan oleh Yahya bin Yahya Al-Laitsi jika melihat keadaan para penuntut ilmu saat ini? Jangankan segerombolan gajah yang lewat, sedikit suara pun akan dikejar untuk mengetahui. Sedikit suara pun akan dikejar untuk mengetahuinya seakan tak ada guru di hadapannya. Belum lagi yang sibuk berbicara dengan kawan di sampingnya. Nah, saat mendengarkan juga
maka hendaknya kita mendengarkan guru dengan hikmat meski murid sudah hafal atau pernah mendengar penjelasan tersebut. Bahkan seyogianya, jika kita saat mendengarkan penjelasan guru, sebaiknya kita mendengarkan seperti layaknya orang yang baru mengetahui dengan riang gembira dan sangat antusias terhadap pelajaran tersebut. Tidak justru mengabaikan atau menganggap maklum. Idza arata ayyuhibbaka ustaduka. Apabila kamu ingin dicintai oleh gurumu, fakum biwajibatika, maka kerjakanlah kewajibanmu. Wahia, di antaranya angtuwadhiba alal huduri kulla yaumin fil waqtil muayyan. Hadirilah majelis ilmu setiap hari yang sudah ditentukan dengan tepat waktu. Fala tadhiba aw taji'a mutaakhiran, maka janganlah kau tidak hadir atau telat. Illa li'udhrin sahih, kecuali ada alasan yang benar. Wa an tubadiru aydan ila dukhuli fil fasli ba'dal istirahah. Dan segeralah kamu masuk ke dalam kelas setelah waktu istirahatmu selesai. Wahdar an tuhibbat ta'akhura. Hati-hatilah kamu jangan sampai suka terlambat. Fa idza i'tabakal ustad, sehingga ketika gurumu menegurmu, ta'tadiru amamahu bi'idzarin batilah, kamu justru meminta maaf dengan memberikan alasan yang tidak benar. Wa anta fahama durusaka kullaha, dan jika kamu ingin dicintai oleh gurumu, maka hendaknya kamu berusaha memahami pelajaranmu. Wa tudawima 'ala hifdhiha wa mutala'atiha, dan menjaga serta terus mengulang pelajaranmu yang sudah disampaikan oleh gurumu. Wa ta'itani binadhafati kutubika wa adawatika wa tartibiha, dan kamu menjaga buku-buku serta peralatan-peralatanmu. Wahdar an tuhibbat ta'akhura, hati-hatilah kamu jangan sampai suka terlambat. Fa idza i'tabakal ustad, sehingga ketika gurumu menegurmu, ta'tadhiru amamahu bi'idzarin batilah, kamu justru meminta maaf dengan memberikan alasan yang tidak benar. Wa anta fahama durusaka kullaha, dan jika kamu ingin dicintai oleh gurumu, maka hendaknya kamu berusaha memahami pelajaranmu. Wa tudawimu 'ala hifdhiha wa mutala'atiha, dan menjaga serta terus mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh gurumu. Wa ta'itani binadhafati kutubika wa adawatika wa tartibiha, dan kamu menjaga buku-buku serta peralatan-peralatanmu. Wa takhdu'a li awamiril ustadzi min qalbika, dan kamu tunduk atas perintah gurumu dari hati. La khaufan minal iqab, bukan karenamu takut atas hukuman. Wa alla taghdaba idza addabaka, dan janganlah kamu marah jika gurumu menghukummu. Li'annahu ma yu'addibuka illa litu'addiya wajibatika, karena sesungguhnya beliau tidak akan menghukummu kecuali agar kamu menunaikan kewajiban-kewajibanmu. Wa sawfa tashkuruhu 'ala dzalika idza kabirta, dan kamu akan berterima kasih kepada gurumu apabila kamu sudah besar. Wa ustaduka ma'a ta'dibihi lakad yuhibbuka, gurumu ketika mendidikmu itu karena mencintaimu. Wa yarju ayyufidaka hadzat ta'dib, dan berharap
pendidikan ini dapat bermanfaat untukmu. Walidzalika fashkurhu ala ikhlasihi fi tarbiyatika, maka berterima kasihlah atas keikhlasan gurumu dalam mendidikmu. Wala tansa jamilahu abadan, maka janganlah kamu melupakan kebaikan gurumu selamanya. Wa amma tilmidul fasidul akhlaq, sedangkan murid yang buruk akhlaknya, fa innahu yaghdabu idza addabahu ustaduhu, maka ia akan marah ketika gurunya akan lebih keras dalam mendidiknya. Wa qad yashtaki dzalika ila walidihi, sehingga melaporkan kepada orang tuanya. Nah, dalam poin tersebut menjelaskan bagaimana sih cara kita jika ingin dicintai oleh sang guru? Maka mudah baginya. Maka sangat mudah. Hanya mengerjakan kewajiban seorang murid. Nah, dalam poin tersebut menjelaskan bahwasannya bagaimana sih cara kita jika kita ingin dicintai oleh guru kita. Gak apa-apa. Nah, dalam poin tersebut menjelaskan bahwasannya bagaimana sih cara untuk dicintai oleh guru kita. Mudah, hanya dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai murid. Di antaranya hadir dengan tepat waktu, tidak telat apalagi alfa. Dan jika guru sudah menegur kita, jika kita sudah terlalu sering dalam telat atau alfa, maka kita akan berbuat memohon maaf dan memberikan alasan-alasan yang tidak benar atau bohong. Maka hindarilah ya alfa dan telat itu. Nah, jika setelah selesai waktu istirahat, maka langsung masuk ke dalam kelas. Yang ketiga, tunduk terhadap perintah guru. Menjalankan perintah dari guru, maka kerjakanlah dari hati, agar kita mendapatkan barokah dan ridho dari guru. Bukan karena takut atas hukuman dari guru. Yang keempat, berusaha menyukai dan memahami pelajaran. Yang kelima, mengulangi dan menjaga pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Yang keenam, menjaga buku-buku dan peralatan-peralatan. Dan yang terakhir, jangan marah jika guru kita menghukum kita. Karena guru kita tidak akan menghukum kita jika kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai murid. Bahkan jika kita sudah besar, maka kita akan sangat berterima kasih kepada guru kita yang sudah mendidik akhlak kita. Karena kita semua sudah mengetahui bahwasannya akhlak sangat penting dan akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Pesan yang terakhir adalah jangan sampai kita melupakan kebaikan guru selamanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan keberkahan dari guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Pasal 31. Adabut tilmid ma'a zumalaihi. Adab murid terhadap teman-temannya. Ayyuhat tilmidun najib, wahai murid yang cerdas, anta tata'allamu ma'a zumalaika fi madrasatin wahidatin. Kamu belajar dengan teman-temanmu di dalam satu sekolah. Kama annaka ta'ishu ma'a ikhwatika fi baitin wahidin, sebagaimana kamu hidup bersama saudaramu dalam satu rumah. Falidzalika ahibbahum kama tuhibbu ikhwataka, maka dari itu cintailah olehmu kepada mereka seperti kamu menyayangi saudara-saudaramu. Wahtarim man huwa akbar minka, dan hormatilah orang yang lebih besar darimu. Warham man huwa asgharu minka, dan sayangilah orang-orang yang lebih kecil darimu. Wa tusa'id ma'a zumalaika waqtad dars, dan saling tolong menolonglah bersama teman-temanmu di waktu belajar.
Ala istima'i kalamil ustad, untuk mendengarkan perkataan guru. Wa ala hifdhin nizam, dan bekerja samalah dalam menjaga ketertiban. Wal'ib ma'hum fi waqtil istirahah, dan bermainlah kamu di waktu istirahat. Fis sahati la fil qismi, di halaman bukan di dalam kelas. Wabta'id 'anil muqata'ati wal munaza'i, anil muqata'ati wal munazi'ati wasyiyahi, dan jauhilah kamu dari permusuhan, memutuskan hubungan, perseteruan, dan teriak-teriakan dalam bermain. Wa 'anil la'ibil ladzi la yaliqu bika, dan dari permainan yang tidak pantas untukmu. Idza aradta an takuna mahbuban baina zumalaika, apabila engkau ingin dicintai oleh teman-temanmu, fala tabkhal 'alaihim, maka janganlah kamu pelit terhadap mereka. Idza sta'aru minka syai'an, apabila ada yang ingin meminjam sesuatu darimu, li'annal bukhla qabihun jiddan, karena sifat pelit adalah hal yang sangat buruk. Wala tatakabbar 'alaihim, dan janganlah bersikap sombong kepada temanmu. Idza kunta dzakiyan, jika kamu pintar, au mujtahidan, atau rajin, au ghaniyan, ataupun kaya, li'annal kibra laisa min akhlaqil auladit thayyibin, karena sesungguhnya sombong itu bukan akhlak dari anak yang baik. Walakin idza ra'aita tilmidan kaslan, dan tetapi jika kamu melihat temanmu yang malas, wansahu liyajtahida, maka nasihatilah dia agar bersungguh-sungguh, wayatsrukal kasla, dan meninggalkan sifat malasnya. Au balidan, dan jika kamu menemui teman yang kurang mengerti dalam pelajaran, fasa'idhu ala fahmi durusihi, maka bantulah untuk memahami pelajarannya. Au faqiran farhamhu, atau jika ada murid yang fakir, maka kasihanilah dia. Wasa'idhu bima qadarta minal musa'idati, dan bantulah dia dengan semampumu. La tu'dhi zamilaka, janganlah kamu menyakiti temanmu. Bi'am tudayyiqahu fi makanihi, sehingga kamu menyempitkan tempat duduk temanmu. Au tahba'a ba'da adawatihi, atau kamu sembunyikan sebagian peralatan belajar temanmu. Au tusa'ira lahu khaddaka, atau jangan kau palingkan pipimu di hadapan temanmu. Au tanzura ilaihi bi'ainin haddatin, atau kamu melihat dengan pandangan yang tajam kepada temanmu. Au tusi'adzanna bihi, atau kamu berburuk sangka kepada temanmu. Wala tu'dhihi aydan, dan jangan pula kamu menyakiti hati temanmu. Bi an taswiha 'alaihi minal wara', dan meneriaki temanmu dari belakang. Likayan dahisya, agar temanmu terkejut. Au tanfukha fi udunihi, atau kamu meniup telinga temanmu. Au tusawwita fiha, atau bersuara di dalam telinga temanmu. Wa idza sta'irta minhu syai'an, dan apabila ada temanmu yang ingin meminjam sesuatu, fala tughayyirhu, maka temanmu itu jangan merusak barang pinjamannya. Au tudayyi'hu, atau menghilangkannya. Au tuwassihu, atau mengkotori apa yang sudah dia pinjam. Wa arji'hu ilaihi bisur'atin, dan kembalikan apa yang sudah dia pinjam dengan cepat. Washkurhu 'ala ihsanihi, dan berterima kasihlah kepadamu atas kebaikannya. Idza takallamta ma'a zamilaka, apabila kamu berbicara dengan temanmu, fatakallam bilutfin wa btisamin, maka berbicaralah dengan penuh lembut dan penuh senyuman. Wala tarfa' sawtaka, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu. Au tu'abbis biwajhika, atau bermuka masam
pada temanmu. Wahdar minal ghadabi wal hasadi wal kalamil qabihi. Dan tinggalkan olehmu sifat marah, dengki, dan perkataan buruk lainnya. Wa minal kadhibi wasyatmi wan namimati. Dan jauhilah sifat yang suka berbohong, mencela, dan mengadu domba. Wala tahlif fi kalimaka walau kunta shadiqan. Dan janganlah kamu bersumpah dalam ucapanmu, sekalipun kamu berada di pihak yang benar. Nah, dalam pasal ini menjelaskan bahwasannya kita dan teman-teman kita berada di dalam satu sekolah yang sama. Maka seyogianya kita menyayangi teman-teman kita sebagaimana kita menyayangi saudara-saudara kita yang tinggal satu rumah dengan kita. Lalu bagaimana cara kita mengaturkan rasa sayang kita kepada teman yang lebih tua? Dan bagaimana cara kita mengaturkan sayang kita kepada orang yang lebih muda? Contohnya, jika kita memiliki teman yang lebih tua, maka hendaknya kita menghormatinya. Dan jika kita memiliki teman yang lebih muda, maka hendaknya kita menyayanginya. Dalam pasal ini pun menjelaskan bahwasannya kita harus saling membantu dan bekerja sama. Saling membantu untuk apa? Apakah saling membantu untuk ujian atau menitipkan absen? Tentunya tidak, karena itu hal yang tidak baik. Maka saling membantu dalam apa? Saling membantu ketika belajar. Contohnya, kita saling membantu sesama teman untuk memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi pelajaran. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak mengganggu teman kita yang sedang serius memperhatikan guru kita, ataupun kita tidak mengajak ngobrol teman kita. Dan harus dan harus saling bekerja sama dalam menjaga peraturan. Lalu bagaimana jika kita ingin bermain dengan teman-teman kita? Maka bermainlah, namun di waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepatnya? Yakni di waktu istirahat, bukan di dalam kelas ataupun saat waktu pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, kita harus menjauh dari hal yang saling menyakiti. Di antaranya, yang pertama, kita tidak boleh mengotori tempat belajar teman atau mengotori pipinya teman. Yang kedua, kita tidak boleh menyembunyikan peralatan temannya. Yang ketiga, jika kita memandang teman kita, maka kita harus memandang dengan penuh senyum. Jangan memandang dengan pandangan yang tajam. Jika kita memandang dengan pandangan yang tajam, maka akan timbullah rasa suudzon dari teman kita kepada kita. Dan jika kita berbicara, kita jangan sampai mengeraskan suara kita. Lalu bagaimana cara kita berbicara dengan teman kita? Maka berbicaralah dengan lembut atau halus. Dan yang terakhir, kita bermain dengan permainan yang baik. Jangan sampai kita bermain dengan permainan yang tidak pantas. Contohnya, kita berniat untuk mengagetkan teman kita dari belakang dan meniup ataupun bersiul di dalam telinga temannya. Nah, itu adalah hal yang kurang baik. Maka jauhilah ya. Dan kita pun harus menghindari sifat-sifat yang menjengkelkan teman kita atau yang membuat teman kita tidak nyaman. Contohnya, marah, hasut, bohong, bicara kasar, bicara kotor, adu domba, dan kita pun harus menghindari untuk mudah berkata kasar. Sekalipun kita di pihak yang benar dan bermaksud meyakini lawan bicara kita. Namun kita pun harus mengetahui bahwasannya jika kita terlalu sering bersumpah dan berjanji,
itu adalah hal yang tidak baik. Meskipun kita adalah orang yang jujur dan mentepati janji, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Muhasibi dalam kitab Risalah Al-Murtasyidin, wala tukthirul imana wa in kunta shadiqan, dan janganlah sering bersumpah meski engkau benar. Dalam kutipan tersebut menjelaskan bahwasannya dalam berbicara kita harus memiliki rambu-rambu dalam berkata sumpah. Maka janganlah mudah untuk mengucapkan kata sumpah kecuali dalam keadaan genting. Contohnya seperti proses hukum pengadilan dan keadaan lainnya yang bersifat darurat. Dalam pasal ini pun kita diberikan tips agar kita dicintai oleh teman kita. Tips yang pertama adalah kita tidak boleh pelit. Karena pelit adalah perbuatan yang sangat tercela. Contohnya nih, jika ada teman kita yang ingin meminjam sesuatu dari kita, maka pinjamkanlah. Namun yang dipinjamkannya harus menjaganya, jangan sampai mengkotori atau merusaknya. Dan jika sudah selesai, maka langsung segera kembalikan kepada teman dan ucapkan terima kasih. Dan yang kedua, kita tidak diperbolehkan untuk memiliki sifat sombong, karena sombong bukanlah sifat anak yang baik. Contohnya, jika kita memiliki kecerdasan, memiliki rasa bersungguh-sungguh dalam belajar, ataupun kita memiliki kekayaan yang lebih, maka kita tidak diperbolehkan untuk sombong. Contohnya nih, namun beda halnya jika kita memiliki teman atau melihat teman kita yang malas, maka kita harus menasehatinya agar dia bersungguh-sungguh dan meninggalkan sifat malasnya. Dan jika kita melihat teman kita yang kurang memahami dalam pelajarannya, maka bantulah teman kita dalam memahami pelajarannya. Dan yang terakhir, jika kita melihat teman yang fakir, maka sayangilah dan bantu sekuat kemampuan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi teman yang terbaik untuk teman-teman kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.